Halo Tribuners, senangnya hari ini Ratu Sejati menemani Anda di live travel update Jumat 18 Maret 2022. Besok sudah weekend ya Tribuners, sudah saatnya untuk berlibur, melepas penat setelah seminggu beraktivitas. Buat yang masih bingung nih mau menghabiskan akhir pekan kemana, jangan khawatir karena Ratu Sejati sudah siapkan deretan lokasi wisata di beberapa kota di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang berada di berbagai kota dan provinsi. Inilah live travel update selengkapnya. Kita ke Kabupaten Bogor, Tribuners, tepatnya ke Gunung Batu Jonggol. Gunung Batu Jonggol ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang suka mendaki. Tinggi Gunung Batu ini kurang dari 1.000 meter dari permukaan laut dan berada di wilayah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Meski tak terlalu tinggi, gunung ini justru kerap didatangi oleh pendaki pemula. Nah, buat Anda Tribuners yang hendak mendaki di gunung ini, ada beberapa peraturan serta pantangan yang nggak boleh banget untuk dilanggar. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bogor, Siti Fauziah. Siti, silakan. Halo, Siti. Terima kasih. Terima kasih rekan Ratu. Untuk Gunung Batu sendiri merupakan satu-satunya gunung yang berada di Jonggol, kawasan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Nah, untuk gunung ini sendiri tingginya yaitu 785 meter di atas permukaan laut, dan gunung ini meskipun tidak sampai 1000 mdpl, namun tidak bisa disepelekan, dikarenakan gunung ini memiliki trek yang curam dan begitu licin. Nah, adapun beberapa pantangan dari gunung ini, jika direbus itu tidak apa-apa, dan para pendaki pun tidak boleh berteriak saat pendakian maupun saat sudah sampai puncak. Nah, saat saya mulai pendakian, jalur ini vegetasinya sudah mulai rapat ya, dan saya pun menemukan 2 buah batu yang dimana batu tersebut terkikis oleh air hujan, di mana para pendaki tidak boleh selfie ataupun duduk di batu tersebut dikarenakan takutnya pendaki terjatuh ke dalam jurang. Nah, saat saya melanjutkan perjalanan saat saya melakukan perjalanan, saya menemukan tambang yang berkisaran 20 meter, yang dimana pendakian pun harus satu orang. Nah, saat saya melanjutkan lagi, vegetasi semakin rapat dan jalur pun treknya sudah tidak terlihat lagi, jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Dan saat itu juga saya melihat ada tebing batu tinggi yang berkisaran 5 meter, yang dimana tebing ini sangat ditakuti oleh para pendaki dikarenakan ada beberapa pendaki yang sempat tergelincir dan kehilangan nyawanya di situ. Dan saat saya mulai sampai puncak, saya melihat pemandangan perkampungan yang asri dan sangat indah. Tapi kita pun harus tetap berhati-hati dikarenakan luas tanahnya itu 1 meter. Jadi banyak pendaki yang tertipu dengan rumput yang menginjak, kita akan jatuh ke jurang. Dan untuk harga masuk mulai pendakian itu 30.000 per orang dan 15.000 untuk biaya parkir. Dan untuk mulai pendakiannya itu bisa memulai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Demikian yang saya laporkan, rekan Ratu. Baik, terima kasih Siti Fauziah atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya Tribuners. Untuk Anda yang suka olahraga atau tempat-tempat yang ekstrim, ini bisa jadi salah satu pilihan ya, tapi tetap harus diingat, harus tetap hati-hati ya Tribuners, karena tadi juga sudah disebutkan oleh Siti Fauziah bahwa meskipun gunungnya tidak terlalu tinggi, tapi resikonya tetap sangat tinggi juga. Terima kasih Siti. Dari Bogor kita ke Manado mengunjungi objek wisata budaya di sana. Nama lokasinya adalah Watu Sumanti yang kabarnya masih mengandung kekuatan magis Tribuners. Katanya nih Tribuners, batu Watu Sumanti ini selalu menggandakan diri dalam kurun waktu tertentu. Awalnya hanya ada 3 batu, tapi kini menjadi belasan batu.
Tak jauh dari lokasi ada sebuah pendopo kecil yang dibangun. Kondisinya begitu sunyi Tribuners sehingga seakan ada dua dunia di sana, yakni dunia modern dan dunia tradisional. Saat ini kami sudah terhubung dengan Arthur Rompis untuk informasi lengkapnya. Silakan, Arthur. Arthur? Ya, selamat sore Ratu. Halo? Ya, silakan Arthur informasinya. Ya, terima kasih Ratu dan Tribuners. Jadi di Manado ada salah satu objek wisata budaya yang namanya Watu Sumanti. Jadi ini Watu Sumanti ini terletak di pusat kota Manado, tak jauh dari kantor wali kota Manado. Dan di sini batu ini dia memiliki suatu keistimewaan, yaitu kerap kali batu itu menggandakan diri. Jadi batu itu menurut cerita warga awalnya cuma hanya 3 jumlahnya, tapi kini sudah berjumlah sekitar 7 atau 8. Jadi Tribuners, ini konon merupakan batu yang dulunya sebagai tempat pengusiran roh jahat, dan juga batu ini sebagai tanda dibukanya pemukiman Wanua Ares. Jadi pemukiman Wanua Ares ini adalah pemukiman pertama di kota Manado. Jadi ini batu yang bersejarah, yang berhubungan dengan asal maupun identitas dari kota Manado itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu lokasi cagar budaya, jadi sering didatangi oleh warga, wisatawan maupun pesiara. Jadi ini batu ini juga dilestarikan oleh warga sekitar, karena memang memiliki nilai budaya, nilai sejarah, dan maupun nilai pariwisata. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Arthur atas rekomendasi lokasi wisatanya ya. Tribuners yang ada di Manado mungkin bisa langsung mampir saja ya ke lokasi ini. Terima kasih Arthur. Dari Manado kita beralih ke Lampung. Tribuners saat ini sudah terhubung dengan Kusnul Khotimah yang akan memberikan rekomendasi lokasi wisata kuliner di Lampung. Kusnul, silakan rekomendasinya. Ya, terima kasih Ratu. Selamat sore Tribuners semua. Nah, Tribuners kali ini Cenul bakal memberikan referensi untuk Tribuners semua, baik yang di Lampung maupun di luar Lampung nih, yang bingung weekendnya ingin kemana gitu ya. Nah, kemarin Cenul sudah menyambangi yaitu salah satu kafe yang ada di Jalan Purnawirawan, Gunung Terang, Langkapura. Nah, di sini selain tempat yang memorable sekali, di sini juga Tribuners membagi menu dan snack seperti yang ada di video ini. Cenul sudah dihidangkan beberapa snack andalan dari Adiksi Kopi. Nah, Tribuners, nama kafe ini Adiksi Kopi. Tribuners bisa langsung datang. Mereka buka dari jam 9 pagi, tutup lantai pertama Tribuners bisa pakai untuk indoor dan juga outdoor. Sedangkan lantai yang kedua itu ada fasilitas biliar. Nah, Tribuners ya, ini menjadi salah satu referensi juga untuk Tribuners yang pengen main biliar gitu, tapi tetap pengen nongkrong asik bareng teman-teman ataupun bareng kelompoknya gitu. Nah, bisa langsung aja ke Adiksi Kopi. Untuk harganya sendiri di sini sangat terjangkau sekali Tribuners, mulai dari 15 ribuan sampai dengan 30 ribuan ya untuk harganya, dan ini sangat affordable sekali untuk kantong pelajar dan juga mahasiswa. Seperti itu Ratu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kusnul atas rekomendasi lokasi kuliner lainnya yang ada di Kota Lampung. Tribuners, Adiksi Coffee bisa jadi satu pilihan untuk menghabiskan akhir pekan nanti ya. Terima kasih Kusnul. Baik, Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam rekomendasi lokasi wisata lainnya yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar? Awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kan. Atau di Kamboja paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama saya Ratu Jati di Live Travel Update. Dengan perkembangan yang pesat, Kota Semarang juga menawarkan banyak potensi wisata baru. Satu di antaranya adalah Open Air Resto and Bar yang berada di Jalan Marina Raya. Resto ini menawarkan konsep yang lengkap Tribuners. Anda bisa mengadakan berbagai macam kegiatan dari makan bersama keluarga, berkumpul bersama teman hingga berbelanja berbagai kebutuhan. Ada kolam ikannya juga Tribuners hingga nuansa jungle yang ditawarkan. Selengkapnya sudah ada Eka Yulianti yang hendak menyampaikan. Eka, silakan. Ya Ratu, di Kota Semarang memang setengah pesat perkembangan tempat nongkrong atau tempat berkumpul bersama dengan teman-teman. Dan salah satunya di Open Air ini menawarkan paket lengkap untuk nongkrong dan juga berkumpul dengan keluarga. Di Open Air ini sendiri berada di Jalan Marina Raya, di mana lokasi tersebut tak jauh dari Pantai Marina tentunya, dan sebenarnya di wilayah itu memang cukup panas ya, namun ketika kita masuk ke Open Air, suasana jungle atau hutan, kita akan merasakan suasana itu, kesejukan di dalamnya, dan tentunya jika sore hari kita juga bisa melihat sunset ya, meskipun tidak terlihat di pantainya. Dan ada beragam menu yang ditawarkan tentunya dengan mengusung menu-menu makanan Indonesia yang telah dikemas secara modern. Dan di sana pemilik resto dan bar ini juga telah membuat beberapa spot, tak hanya untuk resto saja, tapi ada berbagai tempat. Misalnya yang pertama itu ada main restoran ya. Ini mengusung makanan-makanan Indonesia dengan kapasitas 200 pack. Dan main restoran ini juga didukung berbagai penampilan, misalnya live musik dan sebagainya. Dan penampilan tersebut akan selalu berganti setiap waktu. Dan kemudian selain restoran, Open Air ini juga menyediakan fasilitas bar ya. Dan ada 2 bar, yaitu di dalam restorannya sendiri dan juga di area garden. Karena selain indoor, Open Air juga menyuguhkan suasana outdoor, yaitu di dalam di garden sendiri. Dan Open Air ini sendiri memiliki luas sekitar 1 hektar, jadi pengunjung bisa memilih tempat di mana mereka suka. Dan di garden ini tidak hanya untuk kita nongkrong, namun bisa juga disewa untuk kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya untuk pernikahan, kemudian untuk engagement atau pertunangan, ataupun bisa merayakan ulang tahun bersama dengan keluarga dan kolega tercinta. Kemudian di lounge, selain di garden, pemilik resto ini juga menyiapkan lounge yang terletak di lantai 2. Jadi pemandangan di lantai 2 ini sendiri berbeda ya dengan di lantai 1, namun tetap mengusung konsep garden, yaitu kita mengusung konsep jungle, yaitu kita serasa berada di dalam hutan yang penuh dengan pepohonan, begitu. Dan kemudian di Open Air juga ada area patio, yaitu dengan suasana atau gazebo yang tanpa atap. Di sana juga ada kolam ikan yang bisa dilihat, kemudian dinikmati saat bersantai, jadi bisa
untuk menghabiskan waktu untuk healing tentunya begitu. Dan jika pengunjung tidak ingin terlalu ramai ataupun ingin mengadakan acara yang secara pribadi, Open Air sendiri juga menyiapkan private dining area atau area makan malam yang cukup pribadi, yang privat, yang hanya bisa menampung 10 orang, atau juga ada yang bisa menampung 25 orang. Selain itu, ada pula VIP room yang bisa menampung dengan kapasitas 10 orang sebanyak 6 ruangan. Selain itu, tak hanya untuk menikmati kuliner dan juga menikmati makanan-makanan dan menongkrong, tapi di Open Air sendiri ini bisa berbelanja. Pemilik restoran ini mendesain Open Air sebagai tempat untuk berbelanja. Jadi ada marketnya ya. Di situ menjual berbagai makanan, dan yang uniknya lagi ini tidak hanya makanan-makanan dari makanan-makanan yang dari distributor-distributor, tapi juga menampung makanan-makanan dari para UMKM yang ada di Kota Semarang. Dan kemudian selain makanan juga ada kerajinan tangan atau handicraft yang dibuat oleh masyarakat setempat. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Eka atas rekomendasinya. Tribuners yang ada di Semarang atau hendak ke Semarang bisa mampir ke lokasi ini ya, Open Air Resto and Bar. Terima kasih Eka. Berikutnya Tribuners, ada sebuah resto yang konsepnya unik banget. Jadi jika Anda berkunjung ke resto ini, Anda akan menyantap sajian hidangan di tengah perkebunan. Nama lokasinya adalah Resto Dapur Kebun yang ada di Jalan Cendrawasih, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan. Selain nuansa perkebunan, resto ini juga memadukan nuansa budaya Bali serta Betawi. Lalu seperti apa lokasinya dan sajiannya seperti apa? Sudah ada Rizky Amana di sana. Rizky, silakan. Ya, selamat sore rekan Tribuners Nusantara dan rekan Ratu. Bisa saya informasikan baru saja memang saya mewawancarai sejumlah tempat kuliner, di mana salah satunya adalah Resto Dapur Kebun yang berada di kawasan Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Nah, resto ini memang unik karena mengingat di Kota Tangerang Selatan jarang sekali adanya restoran keluarga dan untuk sahabat yang dapat menawarkan adanya nuansa alam yang asri dan rindangnya pepohonan. Bahkan resto ini memiliki sedikit keunikan lainnya, yaitu persawahan seluas 15 meter kali sekira 5 meter yang ditanami oleh pepohonan padi. Nah, resto ini memang sengaja didirikan oleh sang pemilik karena awalnya sang pemilik memiliki kebun keluarga dan disulap menjadi resto kebun keluarga karena mengimpikan adanya nuansa alam yang bisa menyajikan bagi kawasan atau masyarakat Kota Tangerang Selatan. Nah, resto ini memang didirikan dengan konsep 3 kota besar, yaitu Bogor yang dengan banyak karismatik dengan rindang pepohonan dan nuansa alamnya, lalu ada budaya Bali, dan tak tertinggal adalah budaya Betawi sendiri gitu. Untuk budaya Bali itu, resto ini menyajikan makanan berupa ala khas Bali, sedangkan budaya Betawi sendiri disajikan berupa ala prasmanan. Nah, untuk Bogornya sendiri itu adalah konsep bangunan dan nuansa perkebunan yang disajikan oleh para pemilik ini. Nah, terdapat 3 zona dalam konsep tersebut, yaitu zona 1 dinamakan sebagai zona nongki atau nongkrong asik buat para kaum milenial yang datang ke sini. Jadi nggak perlu takut nih, ini restoran keluarga atau restoran yang lebih formal, tapi di sini juga ada zona nongki yang dimana para kaum milenial bisa nongkrong asik sambil nyantap hidangan menu yang telah disediakan. Nah, untuk zona 2 sendiri dinamakan zona leseha.
zona lesehan ini berdekatan langsung atau berhubungan langsung dengan taman mini atau taman bermain anak-anak yang berukuran mini, yang seakan-akan para pengunjung itu berada piknik bersama keluarga di salah satu perkebunan milik resto ini. Dan ketiga adalah zona yang bersampingan langsung dengan persawahan padi, di mana zona ini dikhususkan bagi mereka yang ingin merasakan makan di tengah persawahan. Nah, nggak cuman konsep yang ditawarkan oleh restoran ini, tapi restoran ini turut pula menawarkan